Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 8 Agustus 2020 adalah waktunya jam pelajaran bahasa Inggris. Oke, pada hari ini kita akan berkolaborasi dengan guru pamong saya, yaitu Mrs. Suharni. Kita akan membahas tentang expressing purposes. Oke, tujuan SK dan KD dari expressing purposes ini terdapat dalam KD 3.2 dan 4.2. Ya. Jadi di KD 3.2 dan 4.2. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan melalui pembelajaran ini, peserta didik mampu menerapkan dan membuat expressing purposes berdasarkan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dalam mengungkapkan sebuah tujuan dan niatan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk disampaikan ke orang lain, atau menanyakan tujuan dan juga niatan dari orang lain. Oke, kegiatan yang pertama yang kami lakukan yaitu saya guru atau saya mengkondisikan kegiatan pembelajaran melalui WhatsApp group. Jadi tidak semata-mata langsung dibuka di Google Classroom, tetapi guru itu mengkondisikan kegiatan pembelajaran melalui WhatsApp group dulu. Seperti yang bisa saya contohkan di sini, yaitu saya membuka grup, mengkondisikan siswanya itu dengan memberikan informasi atau pengumuman di WhatsApp group. Oke, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Hopefully in the great condition. Hari ini kita ada mata pelajaran bahasa Inggris. Silahkan dibuka Google Classroom-nya. Di sana ada beberapa tugas yang harus dipenuhi, yaitu ada absensi dan materi. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Silahkan ditonton videonya agar lebih paham tentang materi expressing purposes. Tak lupa, guru juga mengingatkan apabila ada siswa yang belum join di Google Classroom untuk gabung terlebih dahulu. Biasanya siswa itu suka berganti-ganti akun atau ada kesalahan teknis seperti Google Classroom yang error atau berganti handphone dengan orang tuanya atau kakaknya. Mungkin ada kendala seperti itu sehingga kita bisa memberitahukan ulang yaitu kode Google Classroom kelas mereka sehingga mereka bisa gabung kembali apabila ada kesalahan teknis seperti tersebut. Oke, tak lupa guru juga menghimbau siswa agar mengikuti kegiatan tersebut secara runtut, yaitu dimulai dari absen. Oke, untuk setelah mengkondisikan dan memberikan pengumuman lewat WhatsApp group, kita akan melanjutkan proses belajar itu di Google Classroom. Langsung saja kita pindah ke Google Classroom. Oke, langsung saja lanjutnya, yaitu setelah guru mengkondisikan dan menghimbau serta memberikan pengumuman di WhatsApp group, kegiatan selanjutnya yaitu guru memberikan sambutan atau guru memberikan pengarahan tentang apa yang dipelajari di hari ini. Guru memberikan gambaran apa yang akan mereka pelajari, materinya itu tentang apa, dan memberikan arahan-arahan agar siswa itu tidak cuma membuka Google Classroom, tetapi guru juga memotivasi peserta didik untuk melihat tayangan video dan juga PowerPoint serta modul yang telah disajikan, baik itu dari kolaborator atau guru pamong saya, yaitu Mrs. Suharni, ataupun dari saya. Oke, kalau dari minggu lalu, itu materi di-upload oleh guru pamong saya. Pada kesempatan kali ini, materi atau tugas-tugas dan juga absensi itu yang mengupload adalah saya. Oke, di sini bisa dilihat guru pamong saya itu memberikan sedikit motivasi dan juga pemberitahuan tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu, today we will learn about expressing purposes. Study the module,
there is a video also that you can learn, and also you can read the PowerPoint. You can see from the text that has been written by her. Oke, setelah Mrs. Suherni memberikan arahan, di sini saya memberikan beberapa tugas untuk siswa, yaitu karena ini pertemuan 3, jadi ini adalah masuk ke absensi 3, semuanya serba 3. Oke, duduk absennya ini berbeda dengan pembelajaran pada umumnya. Kalau biasanya kan cuma komen assalamualaikum atau apa seperti itu. Oke, kalau di sini mereka absennya itu ada seperti forum tersendiri, yaitu forum pertanyaan. Di sini dibuat sebagai absen. Oke, kalau bagi mereka yang baru absen itu akan muncul seperti ini. Nah, ini baru absen. Oke, guru nanti akan mengembalikan absen ini dengan maksud lain. Kalau sudah dikembalikan ke siswa seperti ini, lah, kalau diklik absen dan dikembalikan, ini artinya siswa sudah diabsen oleh guru. Apabila masih ditugaskan seperti ini, itu artinya student masih, peserta didik maksud saya, itu absen atau mungkin mereka lupa tetapi sudah mengikuti pelajaran tetapi belum absen, itu juga bisa. Ya, kalau sudah muncul centang-centang seperti ini, checklist seperti ini, itu artinya mereka sudah diabsen. Mereka sudah masuk daftar hadir. Dan mereka sudah dinyatakan masuk. Oke, setelah mengabsen, setelah mereka mengisi daftar hadir, di sini ada beberapa materi yang saya upload, yaitu ada modul. Ini modul saya yang sudah di ACC dan juga di ACC atau disetujui oleh guru Pamong, dan juga sudah mendapatkan beberapa koreksi sebelum diupload. Seperti ini. Tentang expression of purposes atau expressing purposes. Yaitu membahas tentang to, for, in order to, and so that. Jadi seperti ini. Di sini ada materi, ada pattern, dan juga ada contoh dalam dialog. Tapi di sini tidak saya cantumkan worksheet karena worksheetnya sudah saya taruh di Google Formulir dan juga di penugasan keterampilan. Kalau saya tuliskan di sini di modul, ditakutkan siswa malah mengerjakan 2 kali atau bingung. Jadi saya cuma menaruh materi-materi saja di sini, di modul ini. Oke, setelah di modul saya juga memberikan PowerPoint kepada siswa dan juga ada video pembelajaran di sini. Videonya ini diupload di YouTube. Oke, jadi siswa disuruh melihat video tersebut. Setelah mereka dipersilahkan untuk mengeksplorasi tentang apa sih expressing purposes itu, apa sih expression of purposes itu. Mereka bisa membaca modulnya, mereka bisa melihat PowerPoint-nya, dan juga mereka bisa melihat dari tontonan videonya agar lebih memahamkan mereka. Well, good morning class. Today we are going to learn about expression of purpose. Kita hari ini akan belajar tentang expression of purpose. Expression of purpose, ya, sebuah ekspresi tujuan. Well, dalam kehidupan sehari-hari tentu apa saja yang kita lakukan pasti memiliki sebuah tujuan atau makna atau niatan. Contohnya, ketika kita pergi ke sekolah, pasti kita punya maksud dan tujuan kan. Kita sekolah untuk apa? Untuk belajar. Nah, belajar itu ada sebuah tujuan atau sebuah niatan. Nah, belajar itu untuk apa? Belajar itu supaya saya dapat meraih mimpi saya, atau saya dapat mewujudkan mimpi saya. Nah,
Supaya atau agar di situ adalah untuk menunjukkan atau mengekspresikan sebuah tujuan. Jadi itu yang disebut sebagai expression of purposes. Oke, expression of purposes kalau dalam bahasa Inggris masuk ke dalam conjunction. Oke, kita flashback dulu ya. Waktu kelas 8 itu kita udah belajar tentang conjunction. Conjunction itu adalah sebuah kata hubung. Kata hubung yang menghubungkan satu frasa ke frasa yang lain. Satu klausa ke klausa yang lain. Satu kalimat ke kalimat yang lain. Frasa adalah sebuah kata. Kalau klausa itu adalah gabungan dari beberapa frasa yang mencoba atau hampir menyamai sebuah sentence. Sedangkan sentence itu adalah beberapa gabungan klausa atau sebuah kalimat sempurna yang terdiri dari subjek, verb minimalnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu adalah harus ada subjek, predikat, sama objek. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu tidak perlu harus subjek, verb, object. But minimalnya dalam sentence itu harus ada subjek sama verb. Oke, kalau klausa, yang membedakan klausa sama sentence itu adalah di punctuation atau tanda baca. Contohnya seperti ini. I study English. Itu kalau tanpa koma disebut sebagai klausa. Kenapa klausa? Karena bisa kemasukan kejadian sebelum atau sesudahnya. Tapi kalau I study English, titik atau full stop itu disebut sebagai sentence. Karena I study English, titik atau I study English ditambah full stop atau tanda punctuation titik itu sebagai sentence. Karena tidak mungkin bisa kemasukan kalimat sesudahnya atau sebelumnya. Itu yang membedakan antara sentence sama klausa. Well, hari ini kita akan belajar tentang expression of purpose. Expression of purpose adalah sebuah ungkapan atau ekspresi untuk menunjukkan niatan, untuk menunjukkan tujuan, atau menunjukkan niatan dan ungkapan baik untuk diri kita atau untuk orang lain. Dari expression of purpose itu sendiri di dalam bahasa Inggris kelas 9 chapter 2 ini itu ada in order to, so that, sama for. Oke, hari ini kita bahas satu persatu, kita kupas satu persatu dari in order to. Langsung saja, ayo kita belajar bareng. Oke, untuk membuat in order to atau to itu sebenarnya mudah banget. In order to atau to itu sebenarnya sama, mode of patternnya atau rumusnya itu sama. In order to di sini itu memiliki arti supaya atau agar. Gimana sih cara buatnya? Langsung saja ya. In order to, cara buatnya in order to ideal one plus in order to plus verb one. Kalau mau ini ketika bentuknya verb one atau infinitive itu harus to. Tapi kalau bentuknya be atau ditambahnya complement seperti adjective, noun ataupun adverb itu harus ditambah be. Jadi in order to plus verb one. Kalau untuk complement in order to plus to be plus complement. Example, I save my money in order to buy a laptop. In order to buy di sini adalah sebuah verb one. Jadi I save my money ini ide one atau ide pertama. I save my money in order to buy a laptop. Nah, ini in order to ditambah verb one atau infinitive plus ini adalah objek yang mau dibeli. Contoh, saya menyimpan uangku supaya membeli sebuah laptop. Jadi, I save my money in order to buy a laptop. Oke, kalau mau bentuk yang to be, I study hard in order to be the best. Oke, kalau mau bentuknya be, ini adalah I study hard selaku idea one in order to be the best student. The best student di sini adalah sebagai complement. Jadi seperti itu. Jadi I study hard
ideal one in order to be the best student complement. Jadi gimana cara buatnya itu? Ideal one in order to be the best student. Ideal one in order to be the best student. Ideal one in order to be complement. Seperti itu. Okay, next. So that itu gimana? Itu artinya adalah supaya atau sehingga. Tergantung konteksnya saja, teman-teman. Cara buatnya yaitu idea one ditambah so that ditambah idea two atau subject. Lebih gampangnya mengingat-ingat buat kalian itu adalah subject. Jadi habis that itu harus subject. Contoh, I must study hard so that I can continue in SMA Negeri 3 Semarang. Saya harus belajar dengan giat atau saya harus belajar dengan keras. Itu idea one, so that I continue my studying in SMA Negeri 3 Semarang. Itu sebagai idea two. Atau kalian lebih gampang ingatnya seperti ini saja. I must study hard so that subject I. Jadi tentu saja seperti itu. Terus tadi kan arti dari so that itu kan supaya atau agar. Terus bedanya apa sih dengan in order to? Bedanya itu, kalau in order to itu plusnya itu plus verb 1. Sedangkan kalau so that itu plusnya itu plus subject. Jadi walaupun mereka artinya itu sama-sama agar atau supaya, tapi patternnya atau rumusnya itu berbeda ya teman-teman. Kalau in order to itu plus verb 1 atau infinitive, sedangkan so that itu diikuti oleh subject. Jadi so that itu plusnya subject, tidak mungkin so that get, itu tidak mungkin teman-teman. Itu kalimat yang salah. Oke, selanjutnya itu adalah 2 versus 4. 2 versus 4. 2 sama 4 itu adalah serupa tapi tak sama. Kenapa disebut serupa tapi tak sama? 2 sama 4 itu memiliki arti yang sama sebenarnya teman-teman, yaitu untuk, akan tetapi penggunaannya mereka totally different. Why do I say like that? 2 itu untuk, tetapi diikuti atau it is followed by verb 1. Sedangkan 4 it is followed by verb in. Langsung ke contoh saja. Library is a place for reading books. Itu adalah for. Kenapa for? Karena library is a place for reading. Ini verb in. Verb in. Verb in itu apa aja? Tinggal aja infinitive ditambah in. Itu sudah jadi verb in. Yang kedua, library is a place to read a books. Library adalah tempat untuk membaca buku. Beda keduanya itu apa? Bedanya itu cuma for reading sama to read. Ya seperti itu. Jadi kalau tadi yang pertama, in order to sama so that, itu sama supaya tak agar, namun beda patternnya. Kalau in order to plus verb 1 atau infinitive. Kalau so that itu diikuti subject. Sedangkan kalau 2 versus 4 itu serupa tapi tak sama. 2 diikuti verb 1, sedangkan 4 diikuti oleh verb ing. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi gampang kan untuk mengingat-ingat expression of purpose itu, bagaimana sih cara membuat tujuan, cara membuat niatan dalam bahasa Inggris. Oke, dalam akhir pembelajaran kali ini, Mr. minta kalian bisa komen di kolom komentar tentang contoh-contoh dari expression of purpose. Oke? Mr. harap kalian tetap belajar di rumah, stay healthy, stay clean, and physical distancing. Bye-bye. See you next time. Nah, di sini saya mengambil bagian tentang bagian eksplorasi. Setelah dibuka oleh guru pamong saya tadi, saya yang mengambil alih untuk pengajaran.
Seperti itu, saya melanjutkan apa yang sudah dibuka atau sudah diarahkan sama guru pamong saya. Oke, di sini bisa dilihat, good morning students. Silahkan dibaca dan disimak videonya. Apabila ada pertanyaan tentang materi expressing purposes, bisa ditaruh di kolom komentar sini. Oke, setelah di sini tuh masuknya ke guru memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami dengan bertanya mengenai video yang disajikan. Oke. Setelah memberikan kesempatan siswa untuk membaca dan juga memberikan siswa untuk bertanya, di sini guru memberikan pertanyaan atau sedikit diskusi di forum Google Classroom. Di sini saya memberikan diskusi yaitu tentang apa yang mereka tahu tentang expressing purposes dan berikan contohnya. Setelah mereka mengamati untuk menarik benang merah atau untuk mengetahui apakah mereka benar-benar paham tentang expressing purposes, di sini saya memberikan sedikit diskusi yaitu apa sih expressing purposes itu dan tolong berikan contohnya. Di sini siswa bebas untuk memberikan komentar dan juga contohnya. Jadi tidak ada ketentuan tertentu. Yang penting sesuai dengan definisi dari expressing purposes dan juga contoh-contohnya. Dan jangan lupa ketika mereka memberikan komentar atau komen seperti ini, jangan lupa memberikan feedback. Entah itu berupa expressing atau seperti that's great, awesome, good job, atau memberikan emoticon. Itu juga udah cukup untuk memberikan, itu adalah salah satu bentuk dari apresiasi atau feedback dari guru kepada peserta didiknya. Oke, seperti ini adalah bentuk dari respon mereka tentang apa itu expressing purposes atau expression of purposes. Oke. Setelah siswa menjawab pertanyaan ini, saya memberikan tugas mereka yaitu berupa tugas keterampilan dan juga tugas pengetahuan untuk mengetahui kepahaman mereka tentang expression of purposes. Oke, dalam tugas pengetahuan itu saya memberikan dalam bentuk Google formulir, sedangkan untuk pengetahuan yaitu dalam bentuk tulisan. Oke, di sini adalah tugas bahasa Inggris KD 3.2. Di sini adalah bentuk tugas dari Google formulir. Ya, tugas dari bentuk saya membuatnya di Google formulir untuk mengetahui aspek pengetahuan mereka tentang expressing purposes. Di sini mereka harus menuliskan terlebih dahulu. Kita asal aja. Deal. Absen siswa. Anggap aja 12. 9A. Oke. Nah, seperti ini bentuk dari soal aspek pengetahuan. Setelah mereka menjawab di sini, itu akan secara otomatis dikoreksi oleh Google formulir. Jadi kita tinggal mendapatkan hasilnya mereka benar berapa. Lah setelah itu kita berikan tenggat kepada mereka kurang lebih 2 hari atau 3 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Karena sebagaimana kita ketahui, tidak semua siswa itu mempunyai gadget mereka masing-masing. Terkadang mereka itu berbagi dengan kakak mereka atau adik mereka atau orang tua mereka. Jadi kita memberikan tenggat sebagai bentuk toleransi. Karena pembelajaran jarak jauh ini benar-benar berbeda dengan pembelajaran di dalam ruang kelas atau offline. Jadi, pembelajaran daring ini berbeda dengan pembelajaran luring. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa harus menyelesaikan pada hari itu juga. Karena kita tidak tahu kesibukan, kita juga tidak bisa memaksakan kondisi finansial mereka. Oke, ini dari bentuk dari tugas 3.1 aspek pengetahuan. Sedangkan untuk aspek keterampilan,
Oke. Untuk aspek keterampilan itu mereka bebas untuk membuat kalimat. Kali sini saya menyuruh mereka untuk membuat kalimat so that, buat kalimat expressing purposes, yaitu kalimat for, to, so that, dan in order to. Seperti itu. Jadi mereka bebas membuat kalimat seperti apa, kreasi mereka, karena ini keterampilan kan, kita jadi tidak bisa membatasi kreativitas mereka. Jadi terserah mereka mau buat seperti apa, yang penting niat mereka dalam membuat expressing purposes itu tercapai dan benar. Oke, seperti ini. Oke. Mereka bisa membuat contoh seperti ini yang dilakukan oleh Irawan Saputra. For library is for reading books. Great. I save my money to buy a diamond in free fire game. Okay. Jojon study hard every night so that he can pass examination easily. Painem does sport every day in order to stay healthy. Okay, well, di sini kita bisa guru bisa memberikan feedback selain memberikan nilainya. Jangan lupa di sini ada satu kalimat yang salah, yaitu Jojon study hard. Gimana kan seharusnya Jojon studies hard ya. Jadi bentuk feedback kita itu bisa berupa nilai serta komentar apabila mereka salah gramatikal atau salah misspelling seperti itu. Oke. Masih sama, di sini juga saya memberikan tenggat kepada mereka itu kurang lebih 3 hari. Nanti setelah mereka menyelesaikan baru diumumkan skor mereka itu berapa di kelas. Oke. Setelah mereka menyelesaikan tugas itu, sini jangan lupa guru harus memberikan reflection atau refleksi. Yang seperti saya lakukan sini adalah, jadi students, today we have learned about expressing purposes. Expressing purposes itu adalah sebuah ungkapan untuk menyampaikan sebuah tujuan dan niat. Expressing purposes itu terdiri dari so that, in order to, for. Perbedaannya itu kalau for itu digunakan untuk verb ing, sedangkan untuk to itu digunakan diikuti oleh verb 1 atau to infinitive. Sedangkan kalau in order to itu diikuti oleh subject, sedangkan kalau in order to itu diikuti oleh verb 1 atau infinitive, sedangkan so that itu diikuti oleh subject. Oke, saya juga terus mengingatkan, cukup sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas 3.1 dan 3.2-nya. Nanti akan Mister umumkan nilai dari mereka atau result tugas mereka. See you next time. Stay healthy and stay clean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa untuk menutup kelas dan juga mengingatkan kepada mereka tentang tugas-tugas mereka yang harus diselesaikan. Oke, cukup itu saja teaching kolaborasi saya yang kedua dengan Mrs. Suharni dengan topik 3.2 dengan 3.2 dan 4.2 dengan materi tentang expressing purposes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.